Namun gak sedikit juga yang mengolok-olok dia dengan bilang dia nyium tanah lah, kambing makan rumput lah. Kalau kita siapa ya? Marcelino mungkin. Tapi dia kebanyakan. Ya nggak? Betul kan? Betul kan? Iyalah. Demam bola melanda negeri kita lagi nih teman-teman. Pada lihat kan antusiasme masyarakat sama timnas beberapa bulan terakhir. Cafe shop pada ngadain nobar. Di rumah undang teman-teman ngadain nobar. Jalanan ada lahan kosong dikit dijadiin tempat nobar. Pejabat ikut nobar. Karyawan nobar. Semua sama timnas happy kecuali Tung. Sebelumnya aku mau bilang dulu, terlepas dari apapun hasilnya, aku bangga banget sama timnas kita. Mainnya udah bagus banget. Beberapa tahun terakhir juga dapat prestasi melebihi ekspektasi kita. Semoga timnas berkembang jauh lebih baik ke depannya lagi. Amin. Aku juga termasuk salah satunya nih Besti yang kena dampak bola demam ini. Ikut teriak pas timnas U23 kita ngalahin Korea tuh. Ikut nangis pas kita kalah lawan Uzbekistan dan Irak. Karena aku pribadi juga suka banget bola, dan dulu pas kecil aku juga pernah gabung ke sekolah bola lokal. Ya lumayan penting lah dalam tim. Peran aku di tim dulu tuh jadi pemain yang full support dan always prepare ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga tim tetap bisa melanjutkan pertandingan hingga 90 menit ke depan. Kalau bahasa ilmiahnya tuh pemain cadangan lah. Efek demam bola ini jadi ngingetin aku lagi sama satu sosok yang cukup mencuri perhatian aku beberapa tahun belakangan. Mungkin beberapa dari kalian cukup familiar dengan sosok ini karena skill dan kemampuan dia nyetak gol itu udah bejibun dibahas di channel Pundit Bola ataupun fans seluruh dunia. Tapi aku di sini pengen menonjolkan sosok lain dari pemain ini karena yang bikin aku tertarik banget sama pemain ini justru bukan karena skillnya dalam mengelola bola, tapi dampak yang dihasilkan terhadap dunia lewat sepak bola. Dan yang paling menarik adalah bagaimana ia berhasil mempresentasikan Islam kepada para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Sosok itu bernama Mohamed Salah. That is known as Mohamed Salah. He is more than just a footballer. He is a cultural phenomenon on and off the pitch. Arguably the greatest and most important Arab athlete of all time. Buat penonton, konon katanya kalau kamu bukan fans bola tapi familiar banget dengan nama ini, ya itu adalah salah satu bukti betapa masifnya dampak pemain berpenampilan eksentrik ini di pop kultur kita. Muhammad Salah Hamid Mahrouz Ghali lahir di Mesir, di sebuah desa kecil bernama Nagrik yang populasinya cuma di sekitaran angka 8 ribuan. Tentu tidak pernah terfikir oleh siapapun bahwa pemuda desa kecil ini akan menjadi sosok besar dan ikut mengambil peran dalam mengubah sudut pandang dunia. Salah udah menunjukkan ketertarikannya terhadap sepak bola. Dia hobi nonton bola dan ngefans banget sama pemain besar Eropa kayak Zinedine Zidane, Francisco Totti. Ketertarikannya itu bikin dia rajin ikut main bola di jalanan dekat rumahnya setiap hari. Meskipun fisik kala itu nggak kelihatan ideal, mungkin hampir mendekati gemuk, tapi teknik dan IQ sepak bolanya mulai kelihatan ada di atas rata-rata teman sekolahnya. Namun itu belum cukup untuk menyadarkan orang-orang di sekitarnya kalau dia tuh punya potensi di sepak bola. Orang-orang di sekitarnya bahkan ayahnya aja ini nganggap kalau sepak bola itu cuma hobi aja, dan kebetulan aja dia jago daripada teman-teman yang udah gitu doang. Mana kepikiran si orang tua yang ada di desa kecil kalau anaknya bakal jadi pemain bola terbaik di dunia. Mungkin di pikiran ayahnya tuh puncak karir Mohamed Salah nih bakalan menjadi PNS tingkat kabupaten atau jadi karyawan perusahaan swasta lah. Awal mula potensinya mulai diperhatikan adalah ketika ada seseorang pencari bakat yang sedang dinas ke sekolah bola tempat Salah berlatih. Awalnya pencari bakat tersebut masuk ke pedalaman Mesir karena ia mendengar kabar bahwa ada seseorang anak yang mempunyai bakat yang cukup spesial. Namun yang dimaksud itu bukan Salah, bukan Muhammad Salah nih, tapi teman setimnya si Salah. Sekolah bola itu pun membagi timnya menjadi 2 kelompok lalu mengadakan pertandingan uji coba untuk memperlihatkan kemampuan para pemainnya. Namun pencari bakat itu cengang karena yang menjadi bintang lapangan yang tadi yang diincarnya itu bukanlah orang yang ada di list pemain incarannya. Malah si Salah yang mainnya apik banget nih, sampai-sampai tuh pencari bakat banting setir untuk ngerekrut si Salah. Bukan anak yang pertama yang diincarnya tadi. Hebat nggak tuh Salah? Makanya dekat sama agama. Jadilah dia masuk ke tim junior salah satu klub di Mesir, Al-Muqawlun Al-Arab SC. Di sana pun Salah tetap menunjukkan potensinya dan perkembangannya mencuri perhatian pelatih utama tim itu. Ia pun dicomot dari tim junior untuk masuk ke dalam tim utama. Padahal umurnya masih 15 tahun. Perkembangannya kini dibimbing langsung oleh pelatih utama. Gizinya mulai diperhatikan, program diet dan latihan khususnya pun dimulai. Hasilnya pun memuaskan. Dalam beberapa tahun ia benar-benar terbentuk menjadi pemain yang baik untuk kisaran umurnya. Menembus tim inti di usia muda, bahkan mulai dipanggil untuk membela timnas Mesir U23. Hebat banget Salah. Kalau kita siapa ya? Marcelino mungkin. Tapi dia kebanyakan
kebanyakan egois ya canda. Kaderullah Salah mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya melawan level yang cukup tinggi. Timnas Mesir U23 mendapat kesempatan untuk beruji coba melawan klub langganan juara Liga Swiss dan malang melintang di kompetisi Eropa. Tidak lain dan tidak bukan FC Basel. Ya, namanya juga pertandingan uji coba kan. Niatnya buat main-main santai aja tuh. Sebenarnya bakal jadi pengalaman bagus juga sih sebenarnya buat Timnas U23 Mesir ini untuk ngelawan tim Eropa kan. Tapi kejadian di lapangan malah sebaliknya, brother. Salah yang awalnya cadangan dan baru masuk di babak kedua malah nyetak gol dan bikin tim Mesir menang nih. U23 menang tim Mesirnya. Gokil banget Salah. Bisa tuh anak aku nanti bakalan jadi kayak Salah lah pokoknya. Nama anak aku Salah Aji Pangestu. Keren kan? Staf pelatih FC Basel ini bingung setengah mati. Siapa nih bocah kribo yang ngacak-ngacak tim kita? Nggak pikir panjang, nggak ada apa-apa. Pokoknya manajemen Basel ngambil inisiatif buat nahan si Salah seminggu lagi di kota Basel itu. Ngajakin dia buat uji coba masuk tim Basel. Salah pun ngeiyain. Alhasil seminggu kemudian FC Basel langsung ngadain konversi pers. Menyatakan bahwa mereka baru saja merekrut pemuda Mesir dari antah berantah. Nggak tahu itu dari mana. Berita ini nggak terlalu digubris orang ya karena Salah bukan pemain gede pada saat itu. Justru malah fans Baselnya yang bingung. Ini tim kita dapat dari mana ada si Salah ini? Ya gue juga bingung kalau misalnya aku jadi pendiri ataupun owner dari Basel juga dari Mesir nih. Siapa nih? Ya nggak mau juga, nggak mau berjudi kan. Awalnya Salah kesulitan beradaptasi di klub tersebut. Kendalanya ada di bahasa dan makanan halal. Salah nggak pernah kepikiran tuh buat belajar bahasa Inggris sebelumnya. Dan Doi juga adalah salah satu muslim yang taat juga kan. Salah satu muslim yang taat adalah dia nggak pernah makan makanan yang non halal. Tapi alhamdulillah dedikasi dan kerja kerasnya dia bisa ngelewatin itu semua. Tren positifnya berlanjut dan gak butuh waktu lama buat dia nembus tim inti Basel waktu itu. Nah di tim Basel inilah Mohamed Salah berhasil mencuri perhatian dunia untuk pertama kalinya. Saat itu di pertengahan musim Basel yang sama sekali gak diunggulkan ketemu dengan raksasa Inggris apa itu Chelsea di Liga Champions. Penggemar sepak bola udah berekspektasi Chelsea bakalan menang udah dengan skor besar. Ya aku juga sebagai fans Chelsea misalnya nih, ya aku bakalan beranggapan bahwasannya Basel kecil. Tapi sekali lagi Salah menunjukkan magisnya. Satu stadion tercengang ngelihat tim Chelsea diacak-acak sama satu orang gak dikenal berambut kribo ini. Bahkan dia mencetak gol pada saat itu. Dan lebih puncak ceritanya lagi adalah setelah mencetak gol ia lebih memilih selebrasi dengan cara yang cukup membingungkan penonton pada saat itu. Ia bersujud di lapangan menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Masya Allah banget nih. Jadi kalau ada achievement teman-teman, jangan lupa bersujud syukur, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Karena sesuatu apapun itu, hasil ataupun proses, itu semuanya atas dasar dari Allah SWT. Setelah kejadian itu, dia jadi topik panas di seluruh dunia sepak bola. Foto ia bersujud di lapangan viral di media sosial. Respon baik dan buruk memenuhi timeline. Penggemar sepak bola yang beragama Islam memberikan respek yang amat tinggi kepada Salah ini. Dengan bangga ia menunjukkan jati dirinya. Padahal ia merupakan minoritas di stadion tersebut dan gak peduli apa kata orang. Namun gak sedikit juga yang mengolok-olok dia dengan bilang dia nyung tanah lah, kambing makan rumput lah, dan hinaan-hinaan lainnya lah yang gak lulus sensor di sini di video ini ya. Contohnya misalnya salah bang. Walaupun nggak bisa diterima, tapi ini bisa dimaklumi mengingat di sepak bola Eropa, pemain dan fans muslim masih menjadi minoritas sehingga mereka tidak terlalu paham dan respect dengan gestur dari Salah tersebut. Selayaknya Basel yang jatuh hati setelah dikalahkan oleh Mesir U23, Chelsea pun merasakan cinta yang sama. Setelah mereka dikalahkan, manajemen Chelsea jatuh hati melihat permainan kala itu dan langsung gerak cepat untuk meminang Mohamed Salah ke Inggris. Chelsea yang terkenal akan kekuatan finansial duit bos Rusianya itu, gampang banget nih ngeluarin 11 juta pound sterling buat datengin Mohamed Salah. Harga yang cukup fantastis untuk seorang anak muda yang belum cukup dikenal saat itu.
Awal musim bersama Chelsea tidak terlalu memuaskan untuk Salah. Adaptasilah yang menjadi masalah. Ditambah lagi ternyata pressure yang dialami di liga besar Eropa lebih mengerikan dibanding yang ia rasakan di Swiss. Jurnalis Inggris pun punya reputasi buruk dalam perkembangan bakat pemain muda. Nggak sekali dua kali potensi muda di Liga Inggris hancur gara-gara kena mental sama jurnalis yang ada di Inggris itu. Jumlah penampilannya di Chelsea tidak sampai 20 kali dan itu pun hanya 2 kali atau sekali gitu ya bermain bagus. Udah sisanya ya jelek gitu. Sisanya hanya sebagai pemain pengganti yang terkesan numpang lewat aja kayak aku di SSB gitu kan, pemain cadangan. Bisa dibilang ini titik terendah Salah di karir sepak bolanya. Untuk ukuran Liga Inggris, skillnya nggak jelek sih sebenarnya. Cuma mentalnya ini yang down banget nih, mental nih. Karena Liga Inggris tuh liga terhebat di dunia sekarang. Pelatih Chelsea kala itu Jose Mourinho bahkan terang-terangan ngekritik penampilannya yang nggak sesuai standarnya. Makin menggiring opini publik dong kalau Chelsea salah beli orang. Ngeluarin 11 juta pound sterling buat pemuda Mesir entah berantah ini ternyata adalah langkah yang ngaco dari manajemen Chelsea. Pernyataan dari Mourinho ini pun disambut baik sama jurnalis di Inggris. Digoreng lah sama mereka semuanya. Muhammad Salah jadi bulan-bulanan media Inggris beberapa bulan kemudian. Emang jahat-jahat banget emang netizen gitu kan. Bukan netizen sih. Media-media ataupun jurnalis-jurnalis Inggris tuh bahaya banget. Manajemen Chelsea mulai menyadari keadaan Salah di Chelsea. Mereka ngerasa Salah yang sekarang belum layak buat main di tim Chelsea, tapi mereka juga nggak mau ngejual Salah itu ke tim lain karena ngerasa potensi si Salah ini di atas rata-rata. Jalan keluarnya ya mereka minjemin Salah klub papan tengah Italia. Apa itu? Ya Fiorentina, tempat Batistuta. Disinilah ia mulai menunjukkan kematangan dan kekuatan mentalnya. Dalam setengah musim ia mencetak 9 gol. Cukup impresif untuk seorang anak muda yang dianggap sudah hancur di Inggris. 9 gol dicetaknya di Fiorentina berarti 9 kali sujud yang dilakukan ketika selebrasi. Betul dong? Ya nggak? Betul kan? Betul kan? Iyalah. Penggemar Italia mulai memperhatikan Salah lebih dari pemain lain di stadion. Mulai menyanyikan namanya. Mulai mendapatkan cerita yang bagus di koran-koran Italia. Jurnalis di Italia benar-benar ramah ke Salah. Nggak kayak di berita-berita Inggris itu. Mereka mulai menganggap Salah bintang masa depan sepak bola Italia. Luar biasa tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 6 bulan berlanjut, masa peminjaman di Fiorentina berakhir namun Salah tetap milih stay di Italia. Entah karena ia merasa belum siap balik ke Inggris mungkin ya, kita nggak tahu kan. Atau karena dia udah terlanjur jatuh cinta dengan Italia, kita nggak tahu. Mungkin dia karena sering ke Burano, ke Venezia gitu kan, kita nggak tahu. Ia memutuskan untuk ngelanjutin petualangannya di Italia. Kali ini dia bergabung bukan ke Fiorentina lagi, tapi ke AS Roma, tempat Francesco Totti. Di AS Roma ini dianya makin menjadi-jadi nih. Jumlah golnya makin banyak, permainannya juga makin keren. Yang awalnya digadang-gadang jadi pemain bintang masa depan, sekarang udah jadi bintang beneran nih. BBB bukan bintang biasa, bukan bintang Muhammad Salah. Gitu ya. Roma yang awalnya cuma berniat minjem selama 1 tahun, ujung-ujungnya dibeli permanen nih sama si Roma ini. Pelatih Roma udah bener-bener bergantung banget sama Salah di timnya nih. Fans Roma pun udah bener-bener jatuh cinta nih dengan sosok si Muhammad Salah nih. Reputasi Salah di Roma ini melebihi ekspektasi. Harum namanya tuh, bukan cuma seliweran di sekitaran kota Roma atau negara Italia aja, tapi udah mendunia nih. Fans-fans dari negara lain udah mulai memperhatikan si Salah nih. Siapa nih katanya ada pemain baru nih jago dari Italia nih. Siapa nih? Namanya yang unik dan penampilannya yang nyentrik langsung nempel di kepala bola mania seluruh dunia. Gak sekali 2 kali jadi trending di Twitter tuh. Di X sekarang. Entah itu ngomongin golnya atau sekedar bahas rambutnya ataupun ngebahas tentang sujudnya di tengah lapangan ketika dia udah ngegolin gitu kan. Di titik inilah bisa kita bilang Muhammad Salah mulai mempengaruhi kultur dunia. Ini puncak dari si Salah. Liverpool tanpa ragu mengeluarkan 43 juta pound sterling. Tadinya 11 nih, sekarang 43 juta. Uang itu adalah uang terbesar yang pernah mereka keluarkan untuk mendatangkan seorang pemain pada saat itu. Tentu faktor utamanya adalah jumlah gol Salah yang fantastis. Namun di balik itu semua ada pertimbangan manajemen Liverpool yang sangat senang dengan sosok unik dari Muhammad Salah, yang bisa dibilang merupakan nilai jual yang lebih dalam mempresentasikan Liverpool ke dunia. Jadi marketing lah. Dan
ini merupakan langkah yang tepat dari manajemen Liverpool. Jumlah gol Salah di Liverpool di luar nalar. Bahkan harus dibilang ia adalah tokoh utama Liverpool mendapatkan gelar Liga Inggris setelah puasa puluhan tahun. Ditambah lagi dengan Liga Champions dan gelar bergengsi lainnya. Popularitas Salah semakin mendunia dan berperan besar dalam meningkatkan jumlah fans Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Dan di titik inilah bisa dibilang ia menjadi ikon muslim yang menembus kultur dunia. Rambut kribo yang awalnya cuma objek olok-olokan menjadi tren di kalangan tertentu. Ratusan juta orang di seluruh dunia mulai paham dengan maksud sujud berkat selebrasinya. Dan tidak sedikit pula orang mulai mencari tahu dan mempelajari Islam atas dasar kagum terhadapnya. Peranainya di dalam maupun di luar lapangan memberikan citra baik ke dunia. Benar-benar mencerminkan sosok muslim yang taat, nggak kayak kita-kita. Bahkan nih teman-teman, ada satu video yang keren banget menurut aku nih. Ini adalah salah satu bukti dampak dari hebatnya Salah dalam mempresentasikan Islam. Ada nih videonya, nih aku kasih lihat. Fans Liverpool bikin lagu buat Salah, dinyanyiin tiap Salah main. Penggalan liriknya tuh kira-kira kayak gini nih. Kalau Salah ngegolin lagi, kami siap jadi muslim juga. Gitulah kira-kira. Jadi kalau dia ngegolin, ada aja tuh yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Keren banget gak tuh? Keren kan? Bahkan ada cerita lucu lagi nih teman-teman tentang bagaimana masifnya popularitas Muhammad Salah ini. Jadi di Mesir ngadain pemilu. Dan di hasil akhirnya ada jutaan kertas yang nggak sah. Kok bisa? Nah, pas diperiksa sama KPU Mesir sana, ada jutaan kertas yang dicoret-coret sama pemilih. Terus mereka nulis nama Muhammad Salah di kertasnya. Waktu itu keadaan politik di Mesir lagi nggak kondusif, yang bikin rakyat nggak percaya lagi sama pemerintah. Jadi mereka menolak untuk nyoblos. Jadi pas dibikin pemilu itu ya mereka coret-coret kertasnya dan nulis nama pahlawan Mesir yang paling familiar di kepala mereka. Tidak lain dan tidak bukan ya Muhammad Salah. Gimana efek dari Muhammad Salah untuk negaranya sendiri? Ini ibarat nih ya, pemilu kemarin bukan nyoblos nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 kita. Enggak. Kita malah coret-coret kertas itu terus kita tulis bacaannya Kang Atep Dewa Persib. Yang hebatnya lagi nih ya teman-teman, dampak yang dihasilkan Salah itu bukan suatu yang dimaksudkan dari Salah itu sendiri sebenarnya. Doi cuma niat main bola dan bertingkah sebagaimana yang diajarkan orang tuanya. Dia tuh nggak gentar menunjukkan jati dirinya sebagai muslim yang taat. Walau dijadiin bahan olok-olokan fans, dia tetap nggak malu sujud dan nunjukin rasa syukurnya abis nyetak gol tadi. Itulah hebatnya. Walaupun diterpa hujan badai angin ribut, dia tetap berpedoman teguh terhadap Islam. Tuh hebatnya Salah. Kita harus mencontoh dia. Bahkan dia nggak segan menyuarakan kritikannya terhadap pembantaian yang dilakukan oleh istri Will ini. Padahal FIFA sendiri nggak segan-segan ngehukum pemain bola yang nyampurin bola dengan politik. Hebat banget nih Salah. Kalau kita udah di ban semuanya. Ada beberapa kisah Muhammad Salah yang benar-benar ngeinspirasiin banget lah. Selain kisah jatuh bangunnya pas merintis dari nol, Salah ini tetap humble banget pas sudah di atas. Gajinya yang fantastis nggak semena-mena buat dirinya sendiri. Beberapa kali dia kedapatan aktif di acara sosial. Bukan cuma ngebangun masjid, panti asuhan dan sekolah. Bukan cuma itu. Untuk gereja pun dia ikut turut bantu buat ngebangun Mesir. Cobalah. Padahal itu bukan agamanya, tapi dia juga ikut membangun gereja. Luar biasa nggak tuh? Bahkan nih ya, pernah ada laporan ke polisi karena rumahnya pernah dirampok nih sama perampok nih kan. Terus perampoknya ketangkep nih. Alih-alih dijeblosin ke penjara, Salah malah ngelepasin perampoknya. Udah, jangan di penjara. Terus dikasih duit lagi sama si Salah dan juga dicariin kerja biar dia nggak ngerampok lagi. Baik banget nih orang, Masya Allah. Kalau aing mah udah dirampok di rumah gitu ya, wah abis. Lu buang tai lu besok lu udah bang udah bang langsung bakar bang. Jadi Muhammad Salah ini skillnya top, attitude-nya lebih top lagi teman-teman. Bayangin, lewat sepak bola dia bisa berdampak besar terhadap dunia, membawa nama baik untuk agama dan negaranya, dan menjadi tauladan bagi orang-orang yang mengaguminya. Begitulah kisah Muhammad Salah sebagai pop kultur dunia. Semoga teman-teman bisa mendengarkan ini dengan baik. Jangan lupa di like kalau kamu suka, jangan lupa di share juga untuk menginspirasi orang-orang, dan yang paling terpenting adalah jangan lupa di subscribe ya. Insya Allah aku doain yang subscribe masuk surga. Oke, mungkin segitu aja. Aku Haji Pangestu, kita ketemu di story-story berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.